La Rinconada, nama yang sangat indah. Berada di ketinggian 5,1 km di atas permukaan laut, membuat La Rinconada menjadi kota atau pemukiman tertinggi di dunia. Karena tingkat ekonomi yang rendah, sebagian besar rumah-rumah di sini dibangun menggunakan material seng. Es atau glasier yang berada di puncak gunung diberi nama oleh warga lokal dengan nama La Bella Durmiente. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, berarti kecantikan yang sedang tertidur. Karena berada di ketinggian yang sangat ekstrim, suhu di sini sangatlah dingin, berkisar antara 10 sampai minus 20 derajat Celcius. Untuk menjaga tubuh tetap hangat, penduduk di sini sudah terbiasa menggunakan pakaian yang terbuat dari bahan yang sangat tebal. Pada awalnya, La Rinconada tidak memiliki banyak penduduk. Tetapi pada tahun 1990-an, di mana harga emas dunia mulai mengalami kenaikan, membuat banyak masyarakat dari tempat lain di negara Peru berbondong-bondong datang ke La Rinconada untuk menjadi penambang emas. Para penambang ini merantau sejauh ribuan kilometer dari tempat asalnya, berharap bisa menemukan emas yang banyak. Penambangan emas di sini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, penambangan emas resmi yang dilakukan oleh perusahaan besar. Dan yang kedua, penambangan informal atau penambangan secara mandiri oleh masyarakat. Jika penambang yang bekerja untuk perusahaan besar digaji setiap bulan, para pekerja tambang mandiri tidak digaji dan tidak memiliki asuransi ketenagakerjaan. Mereka mendapatkan uang jika berhasil menemukan emas di dalam lubang tambang. Dan jika terjadi kecelakaan kerja, biaya perawatan dan pengobatan ditanggung sendiri oleh pekerja tambang. La Rinconada, kota tertinggi di dunia, memiliki total penduduk sebanyak 60.000 jiwa. Karena rendahnya kesadaran masyarakat akan kebersihan, tempat ini menjadi tempat yang sangat kotor. Bertonton sampah plastik berserakan di seluruh pinggir kota. Pada tahun 1990 sampai tahun 2000-an, La Rinconada adalah negeri yang makmur. Tetapi semakin ke sini, karena menipisnya cadangan emas dan belum ditemukannya cadangan emas baru, membuat para penambang hanya hidup seadanya, dan bahkan sebagian besar bisa digolongkan sebagai masyarakat miskin. Rendahnya keamanan bagi para pekerja tambang membuat banyak di antara pekerja yang meninggal di dalam lubang tambang. Hal ini juga berkontribusi dengan banyaknya janda dan anak yatim yang berada di La Rinconada. Karena kadar oksigen sangat rendah, membuat sebuah tim ilmuwan dari Prancis melakukan penelitian di sini. Pada tahun 2019, mereka meneliti dan mengambil sampel darah dari pekerja tambang di La Rinconada. Hasil dari penelitian menunjukkan karena kadar oksigen di ketinggian 5 km sangat sedikit, membuat jantung orang-orang di La Rinconada bekerja sangat keras. Orang-orang yang pindah dari dataran rendah ke La Rinconada mengalami evolusi dan beradaptasi dengan lingkungan sangat cepat. Mengkonsumsi daun koka setiap hari sangat membantu metabolisme bagi masyarakat di La Rinconada. Daun koka bisa dibuatkan menjadi minuman seperti teh atau langsung dikunyah seperti daun sirih. Mengkonsumsi daun koka membantu peredaran oksigen di dalam darah secara maksimal. Peru, salah satu negara penghasil emas terbesar di dunia, menghasilkan lebih dari 160 ton emas tiap tahunnya.
Walaupun tambang informal atau tambang masyarakat hanya menghasilkan beberapa ton emas setiap tahun, menjadi penambang emas tetap menjadi pekerjaan favorit di sini. Karena jika menemukan cadangan emas yang banyak, mereka bisa menjadi kaya dadakan. Para pekerja tambang didominasi oleh pria-pria muda berusia 20 sampai 30 tahun. Tetapi sebagian kecil pekerja juga ada yang sudah berumur 50 sampai 60 tahun. Setiap hari, para pekerja tambang berjalan sekitar 30 menit dari rumah mereka menuju bukaan mulut tambang. Jika berhasil menemukan batu atau tanah yang diyakini mengandung unsur emas, para pekerja tambang mengangkut batu atau tanah itu dengan menggunakan karung, menggendongnya berjalan melalui jalan yang terjal. Berat karung ini berkisar antara 30 sampai 50 kg. Pekerjaan di dalam tambang adalah pekerjaan yang sangat berbahaya. Terowongan yang tiba-tiba runtuh, gas yang keluar dari dalam tambang, kehabisan oksigen, bisa terjadi kapan saja. Karena rendahnya keamanan dan tidak menggunakan masker atau alat pernapasan saat bekerja, penyakit infeksi saluran pernapasan sering ditemukan pada para pekerja. Sebagian pekerja tambang mengaku kadang mereka takut untuk bekerja karena banyak di antara teman ataupun keluarga mereka yang meninggal di dalam lubang tambang. Tetapi karena tidak menguasai keahlian yang lain, mereka terpaksa melakukan pekerjaan ini. Pengeboran batu atau tanah di dalam tambang tidak dilakukan menggunakan mesin, melainkan dikerjakan secara manual. Proses pemurnian emas juga dilakukan secara sederhana. Batu-batu yang diambil dari dalam lubang tambang dihancurkan menggunakan palu, lalu dimurnikan lagi menggunakan cairan kimia. Setelah emasnya berhasil dimurnikan, para pekerja tambang menjualnya pada para pengepul. Uang itu akan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena menjualnya pada pengepul, harga emas yang dihasilkan oleh para penambang mandiri dihargai sangat rendah, yaitu separuh dari harga pasar emas dunia. Hanya $30 per gramnya atau Rp450.000 per 1 gram emas. Proses pemurnian emas yang tidak memperhatikan alam memperparah keadaan di Larin Conada, di mana cairan sianida dan merkuri yang digunakan untuk memurnikan emas telah mengkontaminasi tanah di Larin Conada. Kolam air ini berisi cairan sianida yang sangat beracun. Selain para pria, wanita juga memiliki peranan penting dalam proses pencarian emas. Pekerjaan wanita-wanita ini adalah untuk memilah batu yang masih mengandung unsur emas. Batu-batu ini dibuang oleh perusahaan besar penambang emas. Walaupun Larin Conada adalah kota penghasil emas, aktivitas ekonomi di sini sangatlah rendah sekali. Menurutnya, produksi emas berdampak pada berkurangnya tenaga kerja yang bisa diserap oleh tambang emas. Hal ini membuat angka pengangguran di Larin Conada sangat tinggi. Banyaknya pengangguran membuat kriminalitas di sini meningkat setiap tahunnya. Karena menurunnya produksi emas setiap tahunnya, mungkin saja di masa depan, Larin Conada hanya tinggal kenangan.